Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang masih dipelihara untuk kita semua, dijaga sehingga kita masih merasakan sekian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang tidak sanggup kita menghitungnya. Namun kita diperintahkan untuk bersyukur terhadap seluruh nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang istilah kesabaran dipahami oleh sebagian besar manusia hanya sebatas sabar terhadap musibah-musibah yang datang kepada mereka, berupa hilangnya harta, ditinggalkan oleh saudaranya, ataupun dari perkara-perkara dunia yang mungkin sebagian kecil diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak yang tersisa dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari perkara dunia. Namun kesabaran itu dipahami hanyalah sabar terhadap musibah-musibah seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga mereka pun bersabar. Akan tetapi makna kesabaran itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, itu tidak hanya sebatas sabar terhadap musibah yang datang kepada kita, yang hilangnya sebagian harta kita ataupun hilangnya sebagian orang-orang yang kita cintai. Tidak hanya sebatas itu kesabaran, tapi di sana ada jenis kesabaran yang lain, yang mana kita diperintahkan untuk bersabar, yaitu sabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir li hukmi rabbik." Wasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah engkau ya Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar terhadap hukum Rabbnya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para ulama mengatakan berbicara tentang hukum ini kembali kepada dua hal. Ada hukum qadari, ada hukum syar'i. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah terhadap kedua hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hukum qadari yaitu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa takdir. Itu hukum qadari. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, yaitu hukum qadari. Siapa yang bisa menentang takdir Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menahan matahari itu bergerak ke arah baratnya? Saya tidak setuju dengan takdir Allah seperti ini, qadar Allah.
ya, ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan hukum Allah juga, hukum qadari. Dan ada yang disebut dengan hukum syar'i. Hukum syar'i itu adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, di dalam agamanya, agama Islam. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berkaitan dengan takdir Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa rizki, kemudian berupa apa yang kita dapati, yaitu dari kehidupan kita ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagi kedudukan manusia. Ada yang mungkin kita lihat dari kalangan masakin, namun di antara mereka ada yang dari kalangan aghnia. Maka bersabarlah dengan ketetapan Allah seperti ini, hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai orang-orang yang mungkin masakin, ataupun di antara keduanya, ataupun di antara orang yang aghnia. Maka apabila kita tidak bersabar terhadap perkara ini, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan sunnatullahnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada orang-orang sebelum kita, kepada umat-umat sebelum kita. Jadi di mana dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad khalat min qablikum sunanun, dan sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita, ketika mereka tidak bersabar dengan ketetapan Allah, tidak bersabar dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam hukum syar'i. Di sana Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa syariat, kita harus bersabar dan menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat tadi setelah Allah taala mengatakan qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan telah berlalu sunnah-sunnah Allah dari orang-orang sebelum kalian, maka hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini. Coba lihat, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar, tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu kisah yang bisa kita sebutkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, yaitu kisah Nabi Saleh alaihissalam beserta kaumnya, itu kaum Tsamud. Ya, Nabi Saleh alaihissalam dengan kaumnya, yaitu kaum Tsamud, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan kepada kaum Tsamud ini, kaumnya Nabi Saleh. Apa di antara ayat Allah ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada mereka, yaitu berupa naqah, berupa unta betina yang diminta-minta oleh kaumnya Nabi Saleh, diminta-minta oleh kaum Tsamud, agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizatnya, memperlihatkan ayatnya, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Saleh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan naqah kepada mereka, yaitu unta betina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hukumnya, dengan memberikan pembagian, karena pada saat itu ada satu biar, ada satu sumber air yang menjadi sumber kehidupan kaum Tsamud pada saat itu, yang mana mereka mengambil airnya setiap hari. Ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Saleh alaihi salam agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Saleh, maka Allah kirimkan naqah ini, unta betina tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pembagian, yang awalnya mereka mendapatkan jatah air setiap hari karena mereka sendirilah yang meminta unta ini, mereka sendirilah yang meminta tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun membaginya. Sehari jatahnya unta Nabi Saleh, dan sehari lagi jatahnya kaum Tsamud untuk mengambil air di sumur tersebut. Sehingga yang mungkin selama ini mereka mengambil air tersebut setiap hari, akhirnya sudah dibagi.
hari ini mungkin jatahnya kaum Samud, orang-orang Samud, ya, kemudian besoknya jatahnya naqah tersebut, onta tersebut, dan tidak boleh mereka mengambilnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersabar terhadap ketetapan Allah seperti ini? Padahal mereka sendiri yang minta. Karena disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian meminta ya ayat. Maksudnya di sini ayat itu ya ini tanda-tanda kebesaran Allah tidak usah dituntut dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya, ya seperti dalam satu hadis Rasul mengatakan la tas'alul ayat, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini beliau ucapkan ketika beliau melewati satu tempat yang bernama Hijr, yang mana tempat itu merupakan tempatnya kaum Samud terdahulu, dari kaumnya Nabi Saleh. Maka Rasul mengatakan la tas'alul ayat, tidak usah kalian menuntut kepada Allah supaya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak perlu. Akan tapi benar-benarlah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah perlihatkan. Maka pada saat itu kaum Samud pun tidak bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala membagi. Akhirnya ya hari ini jatahnya mereka, kemudian esoknya jatah ontanya naqah, dan demikian seterusnya. Akhirnya mereka pun merasa tidak setuju dengan pembagian seperti ini, tidak bersabar dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika mereka tidak mendapatkan jatah air dari sumber mata air tersebut satu hari, karena itu jatahnya onta, gitu ya. Akan tetapi mereka tetap diperbolehkan untuk mengambil susu dari onta tersebut, yang mana ini merupakan keistimewaan nakohnya ini, gitu ya, keistimewaan onta betina Nabi Saleh ini, yaitu untuk mengambil air susunya itu tidak susah payah dan banyak dan mencukupi untuk mereka semua. Tapi demikianlah mereka tidak bersabar. Kan sudah terpenuhi. Hari ini mereka mampu mengambil air itu, kan begitu ya. Mereka bisa minum, kemudian mengambil manfaat dari air tersebut, dan ontanya tidak. Kemudian besoknya ini merupakan jatah onta tersebut, dan mereka tidak boleh mengambil air di sumur itu, tapi mereka boleh mengambil air susunya. Kan sudah terpenuhi. Tapi demikianlah, sehingga bangkitlah salah seorang yang paling celaka di antara mereka, kemudian menyembelih onta tersebut. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Maksudnya bangkit di sini ya bertindak zalim, berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya mereka pun menyembelih onta tersebut. Ya, faqaruha. Mereka pun menyembelih ya onta tersebut, onta betina yang dimiliki oleh Nabi Saleh alaihi salam. Yang akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada mereka, seperti yang disebutkan di dalam ya satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih menceritakan demikian. Akhirnya apa? Fa'aqaruha, mereka pun menyembelih naqah tersebut, onta betina tersebut. Fa'akhadathum sayhatun, ya maka Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka dengan suara yang sangat keras. Jadi mereka itu terbunuhnya dengan sayhah. Sayhah itu suara yang sangat keras sekali. Jadi suara itu juga bisa membunuh. Jadi dikirimkan sayhah, suara yang menggelegar, yang membunuh mereka semua. Ahdamallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang ada di bawah kolong langit dari antara mereka. Jadi habis semuanya dengan sayhah ini. Semuanya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara perbuatan satu orang. Gara-gara satu orang semuanya habis. Ashqa itu kan maksudnya orang yang paling celaka. Semuanya mereka orang-orang celaka, tapi yang paling jahat di antara mereka bangkit kemudian disembelih. Kenapa? Karena enggak sabar, enggak setuju dengan pembagian seperti itu. Akhirnya semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diratakan. Dengan dikirimkannya sayhah tersebut, mereka terbunuh dengan sayhah itu. Wa'iyadzubillah. Kita tidak bayangkan bagaimana dibinasakannya satu kaum atau terbunuhnya orang-orang dengan suara yang sangat keras. Apakah suaranya itu mungkin meledak kemudian menyebabkan mereka terkapar dan terbunuh? Wa'iyadzubillah.
Ya, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdamallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan menghabisi setiap orang yang ada di bawah kolong langit dari mereka. Jadi kaum Samud habis semuanya. Illa, kata Rasulullah, illa rajulan wahidan kana fi haramillah, kecuali ada satu orang yang selamat. Kecuali ada satu orang yang selamat, itu pun kebetulan mereka masih, ya itu pun kebetulan orang tersebut, satu orang tadi, dia masih berada di batasan tanah haram. Nah, gitu ya. Dia masih berada di dalam tanah haram, ada batas tanah haram itu, dan dia masih di dalam, akhirnya dia selamat. Dia tidak terbunuh seperti saudara-saudara dan teman-teman yang lainnya habis mau bergelimpangan terbunuh dengan suara yang menggelegar. Kata Rasulullah, illa rajulan wahidan kana fi haramillahi azza wajalla, kecuali seorang yang dia masih berada di tanah haram, tidak terbunuh. Maka ini merupakan ya satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala semenjak dahulu, semenjak zamannya Nabi Saleh ya sampai hari ini orang-orang yang berada di sana itu aman. Ya, mereka itu kan aman. Jadi yang namanya tanah haram itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim, karena Nabi Saleh ini kan lahirnya ataupun keberadaannya itu sebelum kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kita ketahui bersama bahwasanya yang membangun Baitul Haram, yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail alaihissalam. Ya, tetapi pada saat itu masih berupa tanah haram saja, belum dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di masa Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim telah menyebutkan tanah haram itu sebagai Baitul Haram, sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi Ibrahim belum membangunnya. Coba lihat saja doanya ketika dia meninggalkan istrinya Hajar beserta anaknya Ismail yang masih kecil. Apa doanya ketika dia meninggalkannya? Dalam surah Ibrahim itu ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, apa lagi ayat itu? Ghairi dzar'in ya. Iya, ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya, inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim pada saat itu berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan ataupun meninggalkan keluargaku di sini, biwadin, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman tumbuh di sana. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu Baitul Haram. Padahal Nabi Ibrahim belum membangunnya, belum. Karena kan dibangunnya ataupun Nabi Ibrahim membangun Baitul Haram itu ketika Ismail sudah dewasa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim beserta Ismail membangun pondasi-pondasi Baitullah. Nah, demikian. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua kaum Tsamud kecuali satu orang yang masih tersisa, itu karena disebabkan dia masih berada di tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menghargainya. Jadi dia enggak binasa. Ya, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat yang mendengarkan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Rasulullah, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapakah dia wahai Rasulullah? Seorang dari kaum Tsamud yang masih berada di tanah haram sehingga Allah tidak membunuhnya seperti saudara-saudaranya yang lainnya yang terbunuh dengan suara tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menginformasikan siapakah satu orang tersebut dari kalangan Tsamud tadi. Huwa Abu Rihol. Huwa Abu Rihol, namanya Abu Rihol. Jadi namakan anaknya Abu Rihol dari kaum Tsamud. Ya, huwa Abu Rihol kata Rasulullah. Dialah seorang yang bernama Abu Rihol. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falamma kharaja minal haram asabahu ma asaba qaumahu. Tapi tatkala dia keluar dari tanah haram, maka dia pun tewas sebagaimana tewasnya kaumnya. Sayangnya dia keluar kan begitu ya. Akhirnya dia pun terbunuh sebagaimana terbunuhnya saudara-saudaranya dari kaum Tsamud tadi. Nah, muhanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kita lihat bagaimana akibat dari ketidaksabaran ya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersabar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita seperti ini, memerintahkan kita untuk melakukan ini, untuk menjauhi perkara ini, maka bersabarlah.
dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Jangan kita menentang, jangan bersikap sombong terhadap hal tersebut, karena justru yang seperti ini bisa mendatangkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita perlu waspada, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat, fanzuru, ya, fa kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba kalian perhatikan, inilah akibat orang yang berdusta, orang yang mendustakan syariat hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasuki, ya, tempat dibinasakannya kaum Tsamud ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya agar tidak memasuki tempat-tempat seperti ini kecuali mereka lewat saja. Itu pun lewatnya dalam keadaan menangis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa an takunu bakin, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Ayyusibakum mithlu ma asabahum," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memasuki tempat orang-orang yang telah diazab seperti ini kecuali kalian memasukinya ataupun melewatinya dengan segera. Karena pada saat itu Nabi SAW ketika mengetahui ini adalah tempatnya kaum Tsamud yang pernah disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau SAW memerintahkan pasukan pada saat itu ingin berangkat ke Tabuk, perang Tabuk, singgah di sana. Padahal sahabat itu sudah mengaduk tepung untuk dimasak. Maka kata Rasulullah, ayo berangkat, pindah. Ya, sebelum Rasulullah memperlihatkan lewat, kemudian memperlihatkan itu sumurnya, dari sana ontanya datang, kan gitu ya. Disitulah terjadi pembunuhannya. Beliau menjelaskan tempatnya secara spesifik satu-satu. Nah demikian. Maka kata Rasulullah, jangan kalian masuki tempat orang-orang yang pernah disiksa kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Kalaupun kalian tidak mampu menangis melewati tempat tersebut, jangan masukin, kata Rasulullah. Wala tadkhulu alaihim. Kenapa demikian? Khawatir musibah yang menimpa mereka, siksaan yang menimpa mereka itu menimpa kalian juga. Lihat bagaimana khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertimpanya umatnya dengan siksaan seperti yang menimpa umat-umat sebelumnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi kesabaran terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ini penting bagi kita semua, dan di sini bisa kita dapati banyak faedah dari kisah Nabi Saleh beserta kaumnya. Selain pentingnya kesabaran terhadap hukum Allah, pentingnya kesabaran terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain juga bisa kita dapati satu faedah bagaimana kita dianjurkan untuk berusaha melihat apa yang terjadi dari umat-umat sebelum kita yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan mereka mengingkari ataupun mereka berdusta atas ketetapan ataupun atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di sana disebutkan bahwasanya ahdamallahu azza wa jalla man tahta adimi sama'i minhum. Allah Subhanahu wa taala membinasakan semuanya mereka, orang yang ada di bawah kolong langit pada saat itu. Kalau mungkin ada yang bertanya, apakah tidak ada yang tersisa? Wallahu a'lam bishawab. Karena di sana disebutkan ahdamallahu azza wa jalla man tahta adimi sama'i minhum. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menghabis mereka. Yang tersisa pun cuma satu. Siapa itu? Abu Righal tadi. Itu pun karena dia masih berada di tanah haram, dan itu pun dia terbunuh. Berarti apa? Pada saat itu tidak ada lagi manusia kecuali siapa? Kecuali Nabi Saleh beserta orang-orang yang beriman dengannya. Walaupun tidak disebutkan dalam beberapa di dalam ayat ataupun dalam hadis, tapi dijelaskan setelah itu Nabi Saleh alaihissalam pun melakukan hijrah. Dia meninggalkan tempat itu karena sudah menjadi tempat yang diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempat orang-orang yang diazab, tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla anhum, maka Nabi Saleh pun meninggalkan mereka. Itu bisa dapat di dalam surat Al-A'raf masalah fatawalla anhum. Dia pun meninggalkan mereka, meninggalkan kaumnya. Sambil berkata, laqad ablaghtu risalat rabbi, sungguh aku telah ablaghtukum risalat rabbi, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Wa nasahtu lakum, aku sudah nasihati kalian. Walakin la tuhibbuna
walakin la tuhibbunan nasihin, akan tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga makna kesabaran itu tidak hanya kita pahami bersabar ketika kita mendapatkan musibah saja. Ya mungkin karena sakit, walaupun itu juga termasuk dalam bagian kesabaran yang diperintahkan. Akan tapi di sana ada satu kesabaran juga yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan, yaitu kita bersabar dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum syar'i, yaitu dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah perintahkan dalam dinul Islam ini. Bersabar di dalam mengerjakan salat, bersabar di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, ataupun bersabar ketika berusaha menahan diri agar tidak terjatuh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka butuh kesabaran. Karena sesungguhnya makna sabar seperti yang dijelaskan oleh para ulama itu kembali kepada maknanya secara bahasa as-sabru, yakni al-habsu, al-man'u. Jadi makna sabar itu adalah al-habsu, al-man'u. Al-habsu itu yaitu memenjarakan sesuatu. Jadi benar-benar menahan, mencegah diri agar tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang terlarang. Jadi berusaha menahan diri di atas ketaatan, berusaha menahan diri agar tidak terjatuh kepada keharuman. Dan ini bisa masuk kepada makna as-sabru. Jadi bersabarlah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi ulul azmi untuk bersabar. Demikian juga Nabi SAW juga diperintahkan untuk bersabar terhadap hukum Rabbnya, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam ceramah subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu sehingga bisa mengingatkan kita, menambah keimanan kita, dan bisa menjadikan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.